pesugihan ditambah kesaktian gitu. Akhirnya mereka tidak menepati janji mungkin. Ya akhirnya itu tadi, katanya yang jaga pesugihannya itu marah, akhirnya dikutuk. Dikutuknya nanti ya gitu, nanti anak kamu habis, harta kamu habis, baru ibunya meninggal. Katanya kalau ritual istrinya pakai baju ini teman-teman. Kamar yang tidak boleh dibuka. Ini. Oh ini. Ini. Oh ini yang kos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Saat ini saya berada di Dusun Panggih, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan teman-teman, saat ini saya akan mengunjungi salah satu rumah warga di mana rumah ini merupakan rumah dari masa Belanda. Namun teman-teman, ada banyak hal ataupun keanehan di luar nalar yang terjadi. Dan ada satu kamar yang dirahasiakan sampai saat ini tidak bisa dibuka. Konon menurut dari beberapa warga ataupun penghuni terbaru di tempat ini, kamar tersebut merupakan tempat pesugihan atau tempat ritual teman-teman. Kita akan coba menuju ke rumahnya. Rumah yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang konglomerat di zaman itu. Nah, ini adalah rumahnya saudaraku. Oke, wow, besar. Dan tentunya ini merupakan rumah yang paling megah di zaman itu, dimiliki oleh seorang sekretaris desa atau Pak Cari ya. Wih, luar biasa. Kita akan ulik ceritanya, kisahnya, dan apa saja yang terjadi di rumah ini semenjak sudah ditinggal oleh penghuni pertama ya. Oke, kita coba masuk ya. Bismillah. Kita bertamu di sini dan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya orangnya? Alhamdulillah. Ternyata ada teman-teman orangnya teman-teman. Wih, deg-degan sih masuk ke rumah yang Alhamdulillah. Gih Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kita diperbolehkan masuk. Ayo masuk. Nah, ini kondisi di dalam ya. Kondisi di dalam dari rumah ini. Masya Allah. Oke. Wih, benar-benar kuno ya. Sudah terlihat banget khas Belanda. Dan ini adalah yang menempati rumah dari ini Pak ya. 25 tahun menempati rumah ini. Rumah di zaman Belanda bersama Bapak Syamsul Huda. Kita tanya-tanya teman-teman ya. Bismillah. Gimana kabarnya hari ini Pak Syamsul Huda? Alhamdulillah. Dimanggilnya Pak Syamsul apa Pak Ya, Huda? ono sing Pak Syamsul, ono sing Mas Huda, ono sing Cak Huda. Cuma terkenalnya ya Mas Syamsul. Mas Syamsul gitu. Pak, mohon maaf ya dan terima kasih sekali sudah dipersilakan melihat ataupun silaturahim pada Pak Syamsul. Jadi Pak Syamsul menempati rumah yang merupakan rumah apa ini Pak? Rumah saudara yang sudah lama terbengkalai. Itu saya tempati. Terbengkalainya Pak? Saya kurang paham, saya terbengkalainya ya lama lah kayaknya. Daripada kosong, saudara-saudara kalau mau nempati silakan tempati ya saya tempati. Cuma dulu juga banyak yang menempati ke sini cuma nggak cocok. Apa? Ya saudara ya orang lain nggak cocok. Nggak cocoknya ya ada diganggu macam-macam, ada yang sakit, ada yang sampai gila gitu kadang-kadang. Sampai? Iya. Seperti itu Pak. Tapi saya juga penasaran, tapi pas saya coba ya nggak ada apa-apa. Sampai punya anak 5 nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada gangguan apa-apa. Artinya memang Mbak Syamsul yang jodoh katakan di rumah ini gitu ya? Ya kata sesepuh-sesepuh ya gitu. Cocoknya sama keluarga saya gitu. Pak Syamsul sudah berapa tahun tinggal di sini Pak? 25 tahunan.
25 tahun. 5 tahun. Sebelumnya 20 tahun terbengkalai rumah ini. Kurang paham ya, kita segituan Sekitar lebih segituan. mungkin bisa lebih. Oh, bisa-bisa lebih. Cuma terakhir ku yayasan. Jadi ini rumah bekas dari rumah siapa, Pak? Rumah saudara. Ya. Maksudnya Kasih rumah saudara. seorang apa begitu sampai mempunyai rumah sebesar ini ataupun megah di zamannya ini, Pak? Kalau saya lihat dari data yang ada yang saya temukan ya, itu pengurus KUD juga selaku cari. Oh, Pak Cari, Di sekretaris zaman desa. itu ya. Di zaman Belanda. Waktu zaman itu nggak tahun berapa itu saya ada bukunya, buku KUD-nya ada, tulisan masih manual gitu ya. Laporan pertanggungjawaban KUD itu tahun berapa nggak tahu saya. Cuma di sebelah sana ada kalender waktu itu, kalender zaman dulu. Yang saya biarkan tahun berapa saya nggak paham deh. Masih ada sekarang? Kayaknya ada di gudang gitu. Oke. Pak, aku dapat cerita begitu ya. Ya, cerita warungan mungkin. Jadi rumah ini begitu beda dengan rumah-rumah pada umumnya, termasuk hal-hal di dalamnya ataupun fenomena yang terjadi begitu, Pak. Dan ada kaitannya dengan hal-hal yang hubungannya dengan pesugihan. Betul nggak, Pak? Kalau saya kan nggak tahu jelas ya. Cuma saya tahunya itu kan dari sesepuh-sesepuh ngomongnya begitu. Oh, begitu. Iya. Ya, pesugihan ditambah kesaktian gitu ya. Akhirnya mereka tidak menepati janji mungkin. Ya akhirnya itu tadi. Katanya yang jajah pesugihannya itu marah. Akhirnya dikutuk. Dikutuknya nanti ya gitu. Nanti anak kamu habis, harta kamu habis, baru ibunya meninggal. Dan benar-benar ternyata kejadiannya betul. Anaknya dulu sudah meninggal semua, baru ibunya yang meninggal terakhir. Habis termasuk hartanya juga? Termasuk hartanya, karangan sawah ya, habis. Tinggal ini katakan? Tinggal ini satu-satunya. Yang di kamar sana ya, itu mendengar yang nangis saja gitu. 1:30 bulan puasa, ya itu aja. Terus saya tidur lagi gitu. Tadi yang ibu bilang yang ditemui wanita cantik berpakaian hijau itu apa maksudnya bu tadi? Ya kalau mimpi setengah sadar ya sampai bangun saya lihat gitu ya, ke depan terus ke belakang. Ya firasatnya itu pas temboknya mau roboh, ya orangnya cantik, rambutnya panjang, baju hijau gitu, dikepang gitu. Terus nggak berapa hari ya temboknya roboh gitu. Jalan ke sana yang orangnya cantik. Yang melakukan ritual pesugihan itu yang punya rumah ini yang laki-laki apa yang? Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki. Iya. Yang pakai tumbal itu ya ternyata yang dibunuh itu pakai tumbal, tapi dia bilangnya kan PKI itu bunuh. Sampai berapa puluh gitu loh. Itu di sana katanya dimakamkannya, makanya itu yang bikin agak angker itu mungkin. Oke. Pak, ada satu kamar. Iya. Ini saya katanya saja, Pak. Makanya saya klarifikasi ini ke Bapak. Ada satu kamar yang memang kamar tersebut dikhususkan untuk tempat ritualnya beliau ini. Benar nggak, Pak? Ya kalau kebenaran saya kurang paham ya. Cuma memang kamar itu ada kacanya, terus kaca cermin lah, sama tempat-tempat baju, sama kamar tidur yang dari gorden, yang dari besi itu, yang ada selambunya warna putih itu. Sampai sekarang masih utuh. Dan masih itu ada. merupakan tempat ritual. Iya, mencoba mau saya bongkar sendiri terus nggak jadi. Terus Mencoba tukang Tukang kunci ya nggak berani loh. nggak beraninya Makanya kenapa? sampai sekarang pokoknya nggak berani. Oh, nggak berani. Iya, nggak beraninya itu satu, kayak yang do maling tuh, oh nggak berani pak kalau omaiku pak. Oh. Kalau yang dari jeritan tuh ke sini terus nggak berani, nggak berani pak.
Oke. Sebetulnya saya sendiri kalau lewat tutorial ya mau saya bongkar apa bisa. Bisa. Cuma kok asal-asen loh, kok nggak jadi asal-asen. Kayak semacam ada yang ini. Gandoli, ada yang gandoli, nggak jadi terus. Pak, ayo Pak, kita Iya. jalan-jalan Iya. ke rumah yang seluas ini begitu Pak ya. Sambil memperlihatkan ruangan-ruangan ke semuanya deh kalau bisa begitu Pak ya. Biar Iya. penonton nih gak penasaran. Monggo Pak. Jadi ini rumah kamar yang paling depan. Iya, ini itu ruang utama kalau dulu katanya itu. Katanya ini ruang utama. Ini ruang utama. Ada ini Ini mungkin ruang utama, terus itu ada kamar. ini kamar. Ya. Jadi ini Kamar peninggalan Pak. Hah? Peninggalan. Iya. Oh ini bupet di zaman itu berarti Pak. Iya kalau ini ya Kalau ini Oh, ya beda ini lebih yang kinclong. kuno-kuno ada udah diambilin sama. Di sini ada 2 kamar berarti anak Pak. putunya. Ini 2 Terus kamar. kalau itu Pak kamar apa Pak? Itu kamar dulu ya, kamar apa ya? Kamar untuk tamu-tamu VIP mungkin dulu itu. Ini Heeh. tadi itu sudah Ya. ruangan tamu di awal ya waktu ngobrol dengan Pak Iya, Samsul. ruangan utama. Terus ini adalah ruang utama yang dikhususkan untuk para tamu khusus gitu ya. Terus ada kamar dan ini saat ini sudah ditempatin Udah siapa? ditempati sama anak saya. Oh, anak Bapak. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk kayunya khas banget memang begitu ya, tebel. Termasuk temboknya ya Pak ya. Iya. Terus Masuk keramiknya ini kan. ini ada asli foto-foto? yang ini ya. Oh, ini keramiknya juga dari Keramiknya zaman asli. itu. Zaman Ada Soekarno proof-nya. apa yang mesti keramiknya kayak ini, nggak ada Mm-mm. lagi. Pak, di sini ada foto. Ini foto siapa saja Pak di sini Pak? Iya, Itu Pak. fotonya yang punya rumah itu sama anak-anaknya. Oh, ini teman-teman. Yang tengah itu yang punya rumah. Yang tengah ini yang punya rumah. Yang ini anak pertama Pak ini. Itu anak Yang atas ini pokoknya anak yang nomor yang laki-laki. Nggak tahu Kira-kira nomor kalau berapa. sekarang itu umur berapa ya anaknya ini Pak? Palingnya sekitar 65-an paling. sudah 65-an ya. 65. Foto-fotonya masih. Jadi ini istrinya gitu ceritanya Pak ya. Iya. Istri dari yang punya Iya. Ini rumah. satu orang Pak yang bawa sama tengah ini. Yang tengah itu yang istrinya itu. Yang punya bawah? rumah. Bawah itu nggak salah itu ibunya. Oh, ini ibu dari Iya. ini. Coba di sini juga ada foto lagi. Ini juga Iya, ada itu sama foto. itu. Itu waktu mudanya yang punya rumah itu yang paling Yang mana, atas Pak? itu yang paling Oh, atas. yang paling atas ini. Yang paling atas ini adalah yang punya rumah ini di waktu masih muda gitu Pak ya. Iya. Samping bawahnya itu. Gitu. Ini sama Pak. Ini ya. Iya sama itu dengan yang atas. Kalau yang bawah ini bapaknya ini. Kan Sama. Itu kayaknya bapaknya yang Bapaknya yang Yang ini, bapaknya yang perbandingannya yang bukan ini berarti? bapaknya yang ini. Hmm. Saya nggak paham, saya nggak bapak ngereken saya. Dan generasi ini menurut Bapak barusan di belakang layar sudah putus. Ya, sudah putus. Sudah ya. putus, Pak, ya? Tinggal cucu-cucunya aja. Tinggal cucunya. Artinya Tinggal generasi cucunya. pertama beserta anak ini sudah putus. Sudah nggak ada. Meninggal semua. Sudah meninggal semua. Sehingga dikaitkanlah dengan ya tadi menurut sesepuh itu memang benar. Setelah habis Iya. semuanya, yang terakhir baru ibunya. Ada ibunya, betul. Terus kalau yang kamar tadi Pak, yang Kamar yang Ini, tidak boleh yang dibuka. ini. Oh ini Ini yang Oh, ini yang kos, Iya. yang tidak tidak boleh dibuka. boleh dibuka. Memang ada pesan kah Pak? jangan dibuka dulu karena apa ya? Karena ya waktu itu nggak ada pesen, cuma kan dikunci itu nggak ada kuncinya. Di dalam ada lemari kaca. Ya, lemari Sama dipan. lemari yang ada apa kaca Besar hias itu. itu, Hmm. sama dipan yang kuno itu loh. Oh, dipan yang kuno. Jadi Dipan sudah berapa gerden tahun yang ini, Pak? kuno. Sudah berapa tahun tidak dibuka ini? Iya, kamarnya? kamar ini sudah berapa tahun tidak dibuka, Pak? Meninggalnya itu 25 ya kita 20 tahunan balik. 20 tahun Kemungkinan ini tidak loh. dibuka ini. 20 tahun. Mungkin segitu 2007. Waktu ibu atau istri dari yang punya rumah ini masih hidup, katakan sering kesini Ya sering dan sini buka-buka. bersih-bersih ya dibukai semua. Bapak sempat Bersih-bersih. masuk waktu itu? Ya sering. Sering. Istri saya juga sering masuk sambil bersih-bersih.
Terus waktu itu ada pesan itu tadi jangan dibuka gitu ya. Ya maksudnya pesen jangan dibuka itu ya nggak ada aslinya, cuma saya sendiri yang nggak mau buka. Tak berani. Bukannya nggak mau buka, kok nggak mau buka gitu ya. Kalau lainnya tak jeboli, lain-lain tak jeboli. Tapi lain-lainnya nggak dikunci, ada yang cuma ini nahan. yang dikunci. Ya. Cuma ini yang dikunci. Kayak lainnya batin nggak bapak, dikunci. ada yang nahan, menahan. jangan Saya. gitu ya, bisikan gitulah. Ayo Pak, muter-muter yang lokasi paling belakang Pak. Ini luas teman-teman, luas banget ini. Yang Ini ruangan gudang tamu. tadi loh, yang gudang tadi ada kalender, saya nggak tahu iya. tahun berapa. Coba Pak, ayo Pak. Bapaknya juga sudah lupa kalendernya itu tahun Saya berapa. nggak seberapa ngereken yang ngurusi anak. Lewat mana ini Pak? Nah di sini, ini kan saya pakai gudang ini. Oh ini gudangnya. Ini ya kamar rasanya. Ini Pak, Iya kamar. ini juga peninggalan Pak. Yang ini Pak, Ya. lemari ini. Ini sama ini. Ini Yang lama-lama. lu. Sama yang di gudang ini ya. Oh, ibu Itu ada kalender yang masih itu nggak tahu tahun berapa Mana itu. kalendernya? Coba Kang, masuk Kang. Masuk aja. Itu kalender lama itu. Nah ini menjadi bukti juga. Tahun berapa? Kelihatan nggak sih? 78. 78. 78 Kang. Januari 78. Ini teman-teman, bentar ya. Januari 78. Nah ini loh, Januari 78. Tuh, ya kan Januari 78. 78. Jadi lu lebih tua ini sama saya ini. Kalau ini Pak, ini juga barang-barang lama juga ini Pak. Mana Pak? Asli itu. Ini juga asli Pak. Iya asli, belum pernah. Teko-teko ini. Nggak pernah ya, nggak pernah saya buka ini. Oh, Bajunya siapa ini Pak? Ya itu yang jadi pertanyaan juga. Loh, Katanya kalau ritual istrinya juga harus pakai itu. oh iya Pak. Sebentar Pak. Katanya kalau ritual istrinya pakai baju ini teman-teman. Baju hijau ini. Baju hijau ini. Kayak ada hubungannya dengan Ya, Rocky Nyi Roro Kidul. Kidul, Pak. Iya. Iya Pak, ya Allah. Wih, merinding, Rek. Amin Salah nggih. satu yang Hanya ikuti sosok ular itu ya mungkin. piring-piring mangkok-mangkok ini semuanya Itu peninggalan wah, dari beliaunya ini. Jadi tahun 70-an ini kan. 70-an itu adalah masa akhirnya. Masa akhirnya. Katanya kan zaman Belanda, Carik di zaman Belanda, berarti berakhirnya begitu loh. Berakhirnya ya Pak ya. Berakhirnya orang yang punya rumah ini 78 itu tadi disinkronkanlah dengan Bajunya kalender. ini loh yang Ini bajunya teman-teman. ini. Baju yang digunakan waktu menjalankan Ritual. ritual pesugihan. Ya, itu. Diduga ya, nggak tahu juga sih. Oke, tutup ya. Udah ya, wih, merinding ya. Kalau di sini lebih ini Pak, kuat. Auranya beda. Iya orangnya beda Pak. Dipakai apa ini Pak? Kamar. Kamar ya betul Iya. ya. Sekarang saya pakai gudang. Ini Pak, Ya itu asli di Ini sini, asli? di milik sini. Ini Iya, bar- Bogor ya. Minang itu Pak ya. Iya, Kalau Minang, Bogor. Ya. Bukan Bogor pakai apa ya dulu ya? Pakai kembang yang harum itu, kembang apa oh ya? berarti vas bunga, Iya, Untuk pewangian ya. vas bunga ya Pak ya. iya. Tapi dari tembaga. asli. Termasuk Dulu. guci ini, Iya. keramik ini. Saya Pak, boleh nggak Pak? Bapak ambil yang ini Pak, memperlihatkan yang ini yang kecil nih Pak. dan ini apa ini Pak? Kok ada Iya, semacam sama. ukiran-ukiran lebih ini? Iya, ini juga sama. Ini yang dipakai siapa itu? Apa penerang hujan itu apa namanya kali ini itu? Yang Mandalika kemarin itu. Iya. Coba Pak, dicoba Pak. Bunyi nggak Pak? Oh, pakai ini beda kalau pakai ini. Beda nggak bunyi. Oh beda. Beda ini. Ada anunya sendiri, gandiknya Iya. sendiri. Asli itu. Asli. Asli. Itu berukir teman-teman loh. Punya ukiran. Bentar. Ini ukuran apa ini? Tapi Bapak tidak ada niatan untuk menjual. Oh, nggak berani, nggak ada niat sama Tapi sekali. pasti ada yang nawarin. Udah ada yang nawarin. Ada. Iya kan, pasti itu. Ada saya. Yang ditawar itu yang ini, yang apa? Yang ini sama yang tempat tatakan tempat makan. Mm-mm. Itu saya coba sendiri. Memang kalau
kayak OT-OT ya. Mm-mm. Kalau di tempat biasa itu basi sehari, Mm-mm. ini seminggu nggak basi. Apa itu? Ya kayak tempat apa ya, tempat makanan gitu lah. Mm-mm. Yang dari Ada Pak sekarang Marmer. barang. Hah? Ada. Mana Pak ini Pak? Kemana lagi ada Pak? Itu yang asli sini ini. Wih ini. Ini Sama ini. Yang asli. Teman-teman. masih ada ini kalau Yang asli. Kalau bukan orang kaya mah gak bisa ada punya barang-barang kayak gini. Wih, ini sama ini ya? sama ini Iya, teman-teman. sama yang ada itu. Oke. Kita ke ini Pak, mungkin Pak ke ruang belakang. Jadi ini ruangan tengah ya teman-teman. Masih banyak sebetulnya. Meja-meja itu termasuk Pak ya? Iya, ini Oke, ini bisa. asli ini meja milik sini. ya, ini. dari dulu seperti ini kan? Iya, yang ini. Ini meja. Ja. Pokok sama kursinya ya. Oh ya kursi yang ini, yang asli. Iya, Udah ini satu paket. itu paket. Oke. Ini kan bisa dilipat modelnya kan bisa dilipat, bisa dikecilkan. Oh bisa dilipat Ini. ini teman-teman. Mejanya ini. Bupet-bupet itu termasuk Pak ya? Di dapur itu Pak ya? Iya, dapur ini semuanya asli itu. Asli ini. Termasuk rak piring itu asli dulu. Rak piring. Jadi semua itu. Jati semua. Iya, jadi hitam. Dan Ini dapur ini. ini dulu katanya merupakan Dapur. kamar pembantunya Pak. yang ini kamar Oh, yang ini. pembantu. Boleh lihat Pak? Ini kamar pembantu jadi gudang ini. Jadi Ini gudang. yang masih dibuka. Oh, ini masih bisa. Ini, Jadi gudang. ini gudang. Ini itu gudang semua. Jadi kalau kamar pembantu itu berada di belakang di zaman itu ya. Kalau itu gudang, Pak. Tempat mobil, bagasi. Saya mobilnya gak ada Pak ya. Depan. Dulu pakai Vespa itu bannya, ini kayak ban Vespa apa itu loh, ini bannya bekasnya. Tuh, dulu Vespa. Pakai Vespa itu mobilnya itu mobil apa itu? Mobil yang bannya kayak Vespa, mobil apa itu? kayak filmnya Mr. Bean itu mungkin ya Pak ya. Ada kok kalau nggak salah sekarang. Berarti itu di kayak- gudang ini sudah tidak ada Nggak ada. kendaraan-kendaraan Nggak ada. antik, kosong. Kosong. Ini gudang-gudangnya dan dokumen-dokumen pasti tersimpan di sini masih Pak ya. Nggak, Termasuk ini? barang-barang saya. Oh, ini. barang-barang Bapak. Oh, Oke, saya kan oke. ada patrol itu kan ada gowes 2 itu di Iya, luar. iya. Jadi Patrol. oke. Kita ke kamar mandi yang mana pernah ini sering ada ini ya sosok. Ya, bisa nggak beres-beres ngandani komputer sekarang. Kalau kamar mandi ataupun kloset di zaman Belanda itu seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Asli itu ya. Asli itu ada semacam tempat kakinya itu loh kan. Iya, iya gak sih? Nah ini. Oh, gini. Ini zaman Belanda kayak gini. Asli. Ini zaman Belanda seperti ini, Pak. Iya di mana-mana gitu biasanya masih coba di Pak Soekarno yang asli gitu. Makanya kemarin Pak Soekarno Ini Pak yang sumurnya Pak. Hmm? Yang sumur Oh, masih sumur ini, sumur sumur, kuno ya. Pak. Terakhir mungkin Pak ini Pak. eh, Nah ini sumurnya ada pompa di atas itu. sana dulu ada tangganya udah Tuh, ada roboh tangganya tuh. naik ke sana. Pak, kenapa kok pompanya ini malah ditaruh di ini Pak? Di atas Di Pak? atas yang penampungannya di atas Oh, biar bisa penampungan ini ininya. biar nggak pakai tandon. Oh Iya. gitu ya. Itu kan besi-besinya kan masih ada tuh besi-besinya bekasnya. Besi paralonnya masih ada. Ini Bisa itu. sumurnya teman-teman. Iya. Sumur kuno ini. Jadi dulu ada tandolnya gitu, Pak. Itu ada tandonnya di situ. Oh, ada tandolnya. Itu ada di atas. Oh, masih ada tandolnya. Jadi di atas. iya. Ada Mas Yan? Iya ada. Masih ngumpul di situ terus baru dialirkan ke bawah. Oke. Inilah kamar yang diduga merupakan tempat ritual pesugihannya. Begitu Pak ya? Iya. Diduga begitu ya Pak ya? Juga. Dan di belakang layar Bapak juga sempat nyinggung bahwasanya rumah ini ada semacam harta karunnya. Itu dugaan sengajakah iya. atau memang semua rumor masyarakat di sini mengerucut seperti itu? Ya orang-orang spiritual itu sering ke sini soalnya. Sering ke sini. Pak nanti ayo
presentasi berapa saya yang ngambil, cuma tidak saya perbolehkan. Bahkan ada orang Jombang yang bantu saya ngambil madu yang di atas, kan saya nggak bisa ngambil ya. Berapa kali diambil, akhirnya dicuri tawonnya. Yang meninggal sekarang orangnya sekarang. Berdampak mungkin. Dampak. Oh, tawon ini apa? Tawon pelancong. Tawon madu. Rumah lama itu kan mesti banyak tawon yang di atas. Tawon madu itu. Nggak diperbolehkan sama bapak untuk ngambil. Iya, saya suruh ngambil. Saya minta tolong nanti bagi hasil. Terus? Ya udah berapa kali akhirnya dia timbangan ini tak PE tak jebuke diambil, nggak ngomong-ngomong saya, tahu-tahu kosong, nggak ada tawonnya. Nah, ngono kedenger-denger wis mati. Aduh. Sama dengan orang tetangga juga ada yang ngambil sesuatu, kayak manggil apa itu di situ banyak serai. Minta serai tapi dia ngambil banyak. Dijual. Akhirnya kena matanya menjadi buta, nggak bisa melihat. Ya. Udah minta maaf ke istri saya, ke saya, udah saya coba ke medis, ke apa, katanya sarafnya udah mati, nggak bisa melihat lagi. Dan kemungkinan besar memang rumah ini tidak boleh dikomersilkan. Itu kesimpulan saya, kan saya udah ngalami. Apa Pak yang masih ngalamin itu? Pertama saya senang komputer kan, Pak les komputer ya kayak nggak diperbolehkan, rusak ya terus komputernya. Oh, segitunya. Iya. Makanya kalau orang ngomong apa udah itu goblok kayak gini nggak dimanfaatkan ya, nggak kayak gitu ya benarnya. Nggak bisa Bapak dikomersilkan. mempertimbangkan Iya. risikonya tadi, gitu. Anak Bapak yang terakhir. Iya ya. Pernah diperlihatkan ataupun konsultasi sama spiritual, katanya di semacam ada 2 sosok yang ikut, harimau putih sama 4 maupun 4 ya. Apa Pak? Ya harimau putih, buaya putih, ular sama kera. Dan anak Bapak untuk aktivitasnya tidak seperti pada anak umumnya, Iya. lebih aktif. Makannya porsinya juga porsi dewasa. Padahal umur 5 tahun katanya Pak. 5 tahun. Dan kondisi fisiknya Sehat, sehat, Nggak pernah tapi sakit. tidak gemuk, nggak gemuk, gitu Pak ya. nggak pernah sakit. Habis imunisasi apa nggak panas nggak apa. Nggak pernah pakai baju. Tapi konsultasi nggak pernah pakai Nggak kacau. pernah baju kalau tidur apa nggak pernah pakai baju. Padahal dingin. Padahal katanya itu sering masuk ataupun berenang di kolam. Katanya. Iya. Paling saweneng di kolam. Suka dingin ya Pak? Ya, paling seneng kolamnya paling seneng. Mungkin kalau dikaitkan dengan buaya putih tadi bisa jadi Iya, begitu ya Pak ya. jadi, Menanggapi informasi ini yang terjadi terhadap anak Bapak, apa tanggapan Bapak? Positive thinking kah atau hanya semacam? Kalau saya positif aja ya, percaya aja kalau saya. Makanya saya juga ikhtiar santai aja lah. Misalnya kebanyakan nanti 5 tahun ke depan gitu loh. Sekarang biarkan saja. Sudah 5 tahun, makanya sekarang saya upaya 5 tahun ya termasuk ke Jombang tadi itu. Harapan Bapak ke 10 tahun ke depan, apakah Bapak masih menempati rumah ini atau ada rencana lain untuk pindah? Kalau harapan saya ini saya manfaatkan supaya bermanfaat bagi orang lain itu pakai rumah pintar. Rumah Karena pintar. saya, rumah pintar di situ nanti ada belajar musik, belajar karawitan, ada Mulia perpustakaannya, sekali. gitu loh. Tapi Ada wifi gratisnya. Saya sudah izin saya yang punya hak waris ya. Nggak apa-apa gitu. bagaimana dengan kondisi yang tadi bertolak belakang bahwa rumah ini tidak boleh dikomersilkan? Iya kan kalau rumah pintar kan nggak dikomersilkan. Iya istilahnya betul, kan. betul. Oke. Nggak dikomersilkan. Harapan saya itu. Oke, semoga tercapai dan terkabul Pak apa menjadi Amin, harapan amin. Bapak. Jadi mungkin pemirsa di rumah ini ya ada ide-ide baru untuk rumah ini, bolehlah nanti di kolom komentar ditulis ya. Pak, terakhir ini Pak, minta doanya dong dari Pak Samsul Huda untuk Oke. kita nih, untuk pemirsa di rumah nih, didoakanlah sama Pak Samsul Ya Huda. untuk pemirsa semuanya, semoga dilancarkan segala urusannya.
Saya doakan Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Samsul Huda, sehat selalu bersama keluarga dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.